Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok Kapter 18 dan 19. Kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Leading Teams and Managing Quality and Performance. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya. Value of a team. Next. What is a team? Tim adalah unit yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang berinteraksi dan mengordinasikan pekerjaan mereka untuk mencapai tujuan bersama di mana mereka berkomitmen dan saling bertanggung jawab. Definisi tim juga memiliki 3 komponen. Yang pertama, dibutuhkan 2 orang atau lebih. Kedua, orang-orang dalam tim berinteraksi secara teratur. Orang yang tidak berinteraksi misalnya orang yang mengantri di counter makan siang atau naik lift tidak termasuk dalam tim. Ketiga, orang dalam tim berbagi tujuan kinerja, apakah itu untuk merancang smartphone baru, membuat mesin, atau menyelesaikan proyek kelas. Next. Kontribusi tim. Tim yang efektif dapat memberikan banyak keuntungan, seperti diilustrasikan dalam tampilan di bawah ini. Dan seperti yang dijelaskan dalam daftar berikut, kontribusi tim ini mengarah pada keunggulan kompetitif yang lebih kuat dan kinerja organisasi yang lebih tinggi secara keseluruhan. Next. Kreativitas dan inovasi. Karena tim termasuk orang dengan beragam keterampilan, kekuatan, pengalaman, dan perspektif, mereka berkontribusi ke tingkat yang lebih tinggi dan kreativitas dan inovasi di organisasi. Salah satu faktor yang telah diabaikan dalam CES SUC dari Apple misalnya adalah bahwa Steve Jobs membangun tim manajemen puncak yang terdiri dari teknolog, pemasar, perancang, dan lainnya yang hebat yang membuat jus inovatif perusahaan terus mengalir. Sebagian besar tim manajemen puncak Jobs bekerja dengannya selama 1 dekade atau lebih. Peningkatan kualitas. Salah satu kriteria untuk efektivitas organisasi adalah apakah produk dan layanan memenuhi persyaratan pelanggan untuk kualitas. Mungkin tidak ada tempat yang lebih tinggi daripada dalam perawatan kesehatan. Hari-hari ketika seorang dokter tunggal dapat menguasai semua keterampilan, menyimpan semua informasi di kepalanya, dan mengelola semua yang diperlukan untuk merawat pasien sudah lama berlalu. Organisasi yang memberikan perawatan pasien dan kualitas terbaik adalah organisasi yang tim profesionalnya terkoordinasi dengan erat, menyediakan sistem perawatan dan yang terintegrasi. Next. Back. Kecepatan respons. Tim yang terintegrasi erat dapat bermanuver dengan sangat cepat. Apple kembali memberikan contoh. Tim erat Apple telah mengubah harga selambat-lambatnya 48 jam sebelum peluncuran produk baru, yang tidak terbayangkan di sebagian besar perusahaan. Selain itu, tim dapat mempercepat pengembangan produk, merespons lebih cepat untuk mengubah kebutuhan pelanggan, dan memecahkan masalah lintas departemen lebih cepat. Lalu ada produktivitas lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah. Tim yang efektif dapat mengeluarkan energi yang sangat besar dari karyawan. Fasilitasi sosial mengacu pada kecenderungan kehadiran orang lain untuk meningkatkan kinerja seseorang. Berada di sekitar orang lain memiliki efek yang memberi energi. Selain itu, perpaduan perspektif mungkin ide-ide kreatif meresap. Di Boeing, tim inovasi yang terdiri dari insinyur, mekanik, pekerja lain telah menemukan ide-ide hemat yang telah membantu meningkatkan produksi Jet 737 menjadi 42 unit per bulan, naik dari beberapa tahun lalu yaitu 31 buah. Dan tujuannya adalah untuk menghasilkan 57 sebulan pada akhir 2019. Next. Functional teams. Sebuah tim fungsional terdiri dari seorang manajer dan bawahannya dalam rantai komando formal. Kadang-kadang disebut tim komando. Tim fungsional dalam beberapa kasus juga dapat mencakup 3 atau 4 hierarki dalam departemen fungsional. Biasanya tim mencakup satu departemen dalam suatu organisasi, departemen analisis keuangan, departemen kontrol kualitas, departemen teknik, dan departemen sumber daya manusia. Semua adalah tim fungsional. Masing-masing terciptakan oleh organisasi untuk mencapai tujuan tertentu melalui aktivitas dan interaksi bersama para anggota. Next. Cross-functional teams. Tim lintas fungsi terdiri dari karyawan dan tingkat hierarki yang hampir sama, tetapi dari bidang keahlian yang berbeda. Misalnya, jaringan departemen store call memiliki tim fotografer, penata gaya, tukang kayu, model, direktur seni, asisten produksi, penata rias, dan spesialis lain yang menghasilkan ribuan gambar setiap minggu untuk digunakan oleh call. Digunakan dalam poster dalam toko, iklan cetak, deskripsi, maupun produk online. Next.
Lalu ada self-managed team. Jenis tim ketiga ini umum digunakan dalam organisasi yang dirancang untuk meningkatkan partisipasi pekerja dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pekerjaan mereka dengan tujuan meningkatkan kinerja. Tim swakelola biasanya terdiri dari 5 hingga 20 multi keterampilan yang merotasikan pekerjaan untuk menghasilkan keseluruhan produk atau layanan atau setidaknya satu aspek atau bagian lengkap dari produk atau layanan lainnya. Misalnya seperti perakitan mesin atau pemrosesan klaim asuransi. Personal dilema dari teamwork. Ada 3 alasan mengapa tim menghadirkan dilema bagi banyak orang. Yang pertama, kita harus menyerahkan kemerdekaan kita. 2, kita harus tahan dengan free rider. Dan 3, tim kadang tidak berfungsi. Next. Model dari keefektifan sebuah tim. Dalam tim yang efektif dalam organisasi, tim yang efektif dibangun oleh manajer yang mengambil tindakan khusus untuk membantu orang-orang berkumpul dan bekerja dengan baik sebagai sebuah tim. Efektivitas tim kerja didasarkan pada 3 hasil, yaitu ada output produktif, kepuasan pribadi, dan kapasitas untuk beradaptasi dan belajar. Kepuasan berkaitan dengan kemampuan tim untuk memenuhi kebutuhan pribadi para anggotanya, dan karenanya mempertahankan keanggotaan dan komitmen mereka. Output produktif berkaitan dengan kinerja dan kuantitas output tugas seperti yang didefinisikan oleh sebuah tujuan tim. Nah, kapasitasnya untuk beradaptasi dan belajar mengacu pada kemampuan tim untuk membawa pengetahuan dan keterampilan yang lebih besar ke tugas pekerjaan dan meningkatkan potensi organisasi untuk menghadapi ancaman atau peluang baru di lingkungan. Next. Lalu ada virtual teams. Tim virtual adalah kelompok yang terdiri dari anggota yang tersebar secara geografis atau organisasi yang terhubung, terutama melalui teknologi informasi dan telekomunikasi yang canggih. Tim virtual dapat bersifat lokal, nasional, atau global, dengan anggota yang berasal dari satu atau banyak perusahaan. Menurut survei baru-baru ini, hampir setengah dari semua organisasi menggunakan tim virtual, dan sekitarnya 80% karyawan yang menanggapi mengatakan bahwa mereka pernah bekerja dalam tim virtual pada suatu waktu. Kebanyakan manajer mengharapkan penggunaan tim virtual akan terus berkembang. Dalam tim virtual, anggota menggunakan grupware, email, pesan instan, telepon, atau pesan teks, wiki, maupun blog. Atau bisa juga seperti konferensi video atau alat teknologi lainnya untuk berkolaborasi dan melakukan tugas mereka secara bersamaan. Meskipun mereka juga mungkin bertemu atau bertatap muka pada waktu-waktu tertentu, beberapa tim virtual hanya bisa berdiri dari anggota organisasi. Tim virtual seringkali mencakup banyak kontingen, anggota organisasi mitra, pelanggan, pemasok, konsultan, atau orang luar lainnya. Banyak tim virtual juga merupakan sebuah tim global. Next. Karakteristik dari sebuah tim. 1, size atau ukuran. Tim harus besar untuk menggabungkan beragam keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Kemungkinan anggota untuk mengekspresikan perasaan baik dan buruk dan secara agresif memecahkan masalah. Namun mereka juga harus cukup kecil untuk memungkinkan anggota merasakan bagian yang intim dari tim dan untuk berkomunikasi secara efektif dan efisien. Kemampuan orang untuk mengidentifikasi dengan tim merupakan penentu yang penting bagi kinerja tinggi. 1, diversity atau berbagai macam perbedaan. Karena tim memerlukan berbagai keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman, tim yang heterogen akan lebih efektif daripada tim yang homogen. Secara umum, penelitian mendukung gagasan ini menunjukkan bahwa tim yang beragam menghasilkan solusi yang lebih inovatif untuk sebuah masalah. Keanekaragaman dalam bidang fungsional dan keterampilan, gaya berpikir, dan karakteristik pribadi seringkali menjadi sebuah sumber kreativitas dari sebuah tim. Selain itu, keanekaragaman dapat berkontribusi pada tingkat dan ketidakpastian yang sehat yang mengarah pada pengambilan keputusan yang baik. Lalu ada role dari setiap member atau peran dari setiap member. Dengan tim yang sukses, persyaratan kinerja tugas dan kepuasan sosial dipenuhi dengan munculnya 2 jenis peran, spesialis tugas dan sosioemosional. Orang yang memainkan peran spesialis itu menghabiskan waktu dan energi untuk membantu tim mencapai tujuannya. Mereka sering menampilkan perilaku seperti di bawah ini. Memulai ide, mengusulkan solusi baru untuk masalah tim, memberikan pendapat, menawarkan penilaian atas solusi tugas, memberikan umpan balik yang jujur pada orang lain, atau mungkin saran, mencari informasi, meminta fakta yang relevan dengan tugas, atau meringkas, atau memberikan merangsang tim atau menyatukan ide-ide ikhtisar singkat. Next.
Lalu yang kedua ada orang yang mengambil peran sosio-emosional, yaitu mereka-mereka yang mendukung kebutuhan emosional anggota tim dan membantu memperkuat entitas sosial. Biasanya mereka menampilkan perilaku seperti berikut ini. Satu, mendorong secara hangat dan menerima ide lain, memuji dan mendorong orang lain untuk menarik kontribusi. Lalu ada harmonisasi. Mereka biasanya merekonsiliasi konflik kelompok dan membantu pihak yang berselisih mencapai sebuah kesempatan atau jalan tengah, atau mereka yang mengurangi ketegangan. Mengurangi ketegangan ini biasanya orang-orang yang menceritakan lelucon atau meredakan emosi orang lain, sehingga pada saat sebuah kelompok merasa tegang. Lalu ada orang yang follower, mereka ini orang-orang yang cuma mengikuti atau menyetujui ide anggota tim lainnya. Yang ketiga ada kompromi, orang yang mengubah pendapat sendiri untuk menjaga keharmonisan tim. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Proses tim. Yang pertama itu ada tahap pengembangan tim, adalah sebuah tim yang dibuat ia berkembang dengan melewati tahap yang berbeda. Tim baru berbeda dari tim yang dewasa. Ingat ketika Anda adalah anggota tim baru seperti persaudaraan atau kelas janji mahasiswa, komite, atau tim kecil yang dibentuk untuk melakukan tugas kelas. Nah, ini ada tahap-tahap pengembangan tim. Yang satu membentuk. Tahap pembentukan pembangunan adalah periode orientasi dan berkenalan. Kepribadian individu muncul. Orang menjadi lebih tegas dalam mengklarifikasi peran mereka dan apa yang diharapkan dari mereka. Ketiga ada konflik. Nah, konflik diselesaikan dan harmoni tim dan persatuan muncul. Konsensus mengembangkan siapa yang memiliki kekuatan, siapa pemimpinnya, dan apa peran bagi berbagai anggotanya. Nah, yang keempat adalah melakukan, lalu penekanan utama adalah pada pemecahan masalah dan menyelesaikan tugas yang ditugaskan. Anggota berkomitmen untuk misi tim. Yang kelima ada penundaan. Penekanannya adalah membungkus dan bersiap-siap. Kinerja tugas tidak lagi menjadi proses sama. Anggota mungkin merasakan emosi yang tinggi, kekompakan yang kuat, dan depresi atau penyesalan atas pembubaran tim. Nah, ini ada membangun tim kohesif, yaitu kekompakan tim yang didefinisikan sebagai sejauh mana anggota tertarik kepada tim dan termotivasi untuk tetap di dalamnya. Itu ada determinan tim kohesif, yaitu beberapa karakteristik struktur tim dan konteks yang mempengaruhi kekompakan. Yang kedua ada konsekuensi dari kekompakan tim, itu hasil dari kekompakan tim dapat jatuh ke dalam dua kategori moral dan produktivitas. Ini menetapkan norma-norma tim. Norma tim adalah standar perilaku informal yang dibagikan oleh anggota tim dan membantu perilaku mereka. Norma sangat berharga karena mereka memberikan kerangka acuan untuk apa yang diharapkan dan dapat diterima. Yang pertama ada keamanan psikologis. Salah satu norma yang paling penting untuk tim yang efektif adalah keamanan psikologis. Keselamatan psikologis berarti iklim tim yang ditandai dengan saling percaya dan rasa hormat, di mana anggota timnya merasa nyaman menjadi diri mereka sendiri. Keselamatan psikologis terdiri dari ekspresi emosional dan kepekaan sosial. Yang kedua adalah ada partisipasi yang sama. Dalam tim yang efektif, semua anggota tim berpartisipasi dalam proporsi yang kira-kira sama. Tidak ada satu anggota atau subset anggota yang mendominasi percakapan. Contohnya Anita Woli, peneliti utama dalam studi Carnegie Mellon atau MIT, mencatat bahwa selama semua orang mendapat kesempatan untuk berbicara, tim melakukan yang dengan baik. Sedangkan jika salah satu orang atau kelompok kecil melakukan semua pembicaraan, kecerdasan kolektif tim menurun. Ini adalah konflik tim pengelola. Ini ada dua jenis dasar konflik yang terjadi dalam tim adalah konflik tugas dan konflik hubungan. Konflik tugas adalah mengacu pada ketidaksepakatan di antara orang-orang tentang tujuan yang ingin dicapai atau isi tugas yang akan dilakukan. Konflik hubungan adalah mengacu pada ketidakcocokan interpersonal yang menciptakan ketegangan dan permusuhan pribadi di antara orang-orang. Menyeimbangkan konflik dan kerjasama. Ada bukti bahwa konflik ringan dapat bermanfaat bagi tim. Tingkat konflik yang sehat membantu mencegah pemikiran kelompok di mana orang begitu berkomitmen pada tim kohesif sehingga mereka enggan mengungkapkan pendapat yang bertentangan. Ketika orang-orang dalam tim pergi, mereka hanya demi harmoni. Masalah biasanya terjadi. Dengan demikian, degree konflik mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik karena beberapa sudut pandang diungkapkan.
Penyebab konflik. Beberapa faktor dapat menyebabkan konflik. Salah satu penyebab utamanya adalah persaingan atas sumber daya kembali, seperti uang, informasi, atau persediaan. Ketika individu atau tim harus bersaing untuk sumber daya yang langka atau menurun, konflik hampir tak terelakkan. Inilah gaya dalam menangani konflik. Tim dan individu mengembangkan gaya khusus untuk menangani konflik berdasarkan keinginan untuk memenuhi perhatian mereka sendiri versus kekhawatiran pihak lain. Itu yang pertama ada gaya yang mendominasi, gaya kompromi, gaya akomodasi, gaya kolaborasi, dan gaya menghindari. Cara mengekspresikan konflik. Apakah konflik interpersonal memiliki efek positif atau negatif? Sebagian besar dapat menghalangi, ditambah oleh bagaimana konflik diekspresikan. Salah satu faktornya adalah intensitas konflik yang diekspresikan. Itu yang pertama adalah keterus-terangan tinggi, intensitas tinggi, keterus-terangan tinggi, intensitas rendah, keterus-terangan rendah, intensitas tinggi, dan keterus-terangan rendah, intensitas rendah. Nah, negosiasi. Salah satu jenis manajemen konflik yang khas adalah negosiasi, di mana orang terlibat dalam memberi dan berdiskusi dan mempertimbangkan berbagai alternatif untuk mencapai keputusan bersama yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Ya, ada tipe-tipe negosiasi. Yang pertama ada negosiasi integratif dan negosiasi distributif. Ini ada aturan win-win solution. Itu memisahkan orang-orang dari masalah, fokus pada kepentingan yang mendasari, bukan tuntutan saat ini, mendengarkan dan bertanya pertanyaan dan bersikeras bahwa hasil didasarkan pada standar objektif. Nah, pada selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Managing quality and performance. Next, Gang. The meaning of control. Organization control mengacu kepada proses sistematis mengatur kegiatan organisasi untuk membuat mereka konsisten dengan harapan yang ditetapkan dalam rencana, target, dan standar kinerja. Dalam sebuah artikel klasik tentang fungsi kontrol, Douglas S. Sherwin merangkum konsep sebagai berikut. Inti dari kontrol adalah tindakan yang menyesuaikan operasi dengan yang telah ditentukan sebelumnya. Tugas manajer yaitu memutuskan informasi apa yang penting, bagaimana mereka akan memperoleh informasi tersebut, dan bagaimana mereka dapat dan harus menanggapinya. Next, go. Feedback control model. Sebuah tim penelitian mengajukan pertanyaan kepada manajer di banyak organisasi yang dirancang untuk menentukan seberapa baik mereka menerapkan berbagai macam praktik pengendalian manajemen, seperti menerapkan standar dan target serta mengukur data kinerja. Dan mereka menemukan bahwa kontrol yang baik sangat berkorelasi dengan produktivitas dan kinerja organisasi yang lebih baik. Model kontrol timbal balik dapat membantu manajer memenuhi tujuan strategis dengan cara memantau dan mengatur kegiatan organisasi dan menggunakan umpan balik untuk menentukan apakah kinerja formasi memenuhi standar yang sudah diterapkan. Next, go. Di sini ada 4 step of feedback control. Yang pertama ada establish standard of performance. Dalam rencana strategis organisasi secara keseluruhan, manajer menentukan tujuan untuk departemen yang ada di dalam organisasi dalam istilah operasional yang spesifik dan mencakup standar kinerja. Yang kedua ada measure actual performance. Sebagian besar organisasi menyiapkan laporan formal tentang pengukuran kinerja kuantitatif yang diawasi oleh manajer setiap harinya. Bagaimanapun, manajer harus berhati-hati karena mereka tidak membuat laporan hanya karena mereka memiliki data. Laporan atau pengukuran yang dibuat oleh manajer harus terkait dengan standar yang telah ditetapkan. Dan laporan harus dirancang untuk membantu manajer mengevaluasi seberapa baik organisasi memenuhi standarnya. Next. Yang ketiga ada compare performance to standard. Ketika manajer membaca laporan atau mengunjungi suatu divisi,
Mereka harus bisa mengidentifikasi apakah kinerja suatu divisi tersebut memenuhi, melebihi, atau kurang dari standar yang telah ditetapkan. Ketika kinerja kurang dari standar yang telah ditetapkan, manajer harus mengevaluasi kekurangan kinerja tersebut. Manajer diharapkan untuk melihat lebih ke bawah, mengidentifikasi dan menemukan penyebab kekurangan tersebut. Yang keempat, take corrective action. Langkah terakhir adalah menentukan perubahan jika diperlukan. Contohnya datang dari Fresh Direct, salah satu toko grosir online di New York yang menggunakan model kontrol timbal balik untuk meningkatkan kualitas produk dan fasilitas layanan pelanggannya. Next. The changing philosophy of control. Pendekatan manajer untuk mengontrol organisasi banyak berubah saat ini. Berhubungan dengan partisipasi dan pemberdayaan karyawan, banyak perusahaan mengadopsi proses kontrol yang terdesentralisasi daripada kontrol yang hierarki. Sebagian besar organisasi menunjukkan beberapa aspek dari kontrol hierarki dan terdesentralisasi, tetapi manajer pada umumnya menggunakan satu atau yang lain, tergantung pada organisasi dan keyakinan mereka sendiri. Next. Hierarchical versus decentralized approach. Kontrol hierarki melibatkan pemantauan dan mempengaruhi perilaku karyawan melalui penggunaan aturan, kebijakan, dan wewenang, dokumentasi tertulis, sistem penghargaan, serta mekanisme formal lainnya. Sedangkan kontrol desentralisasi bergantung pada nilai-nilai budaya, tradisi keyakinan bersama, dan kepercayaan untuk mendorong kepatuhan dengan tujuan organisasi. Eksekutif perusahaan memberikan banyak wewenang dan tanggung jawab pengambilan keputusan kepada bawahan. Tujuannya adalah untuk mendorong fleksibilitas dan membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat. Next. Di sini ada open book management. Open book management adalah pendekatan manajemen di mana semua karyawan diberikan informasi tentang kondisi keuangan dan operasional perusahaan, sehingga mereka dapat membuat keputusan bisnis yang lebih baik dengan tujuan untuk memberikan dorongan untuk lebih bertanggung jawab dan bertindak seperti layaknya pemilik bisnis. Dengan memiliki akses ke informasi operasional dan keuangan, karyawan jadi lebih tahu bagaimana kondisi perusahaan sebenarnya dan berpikir apa yang dapat mereka lakukan lebih. Harapannya, mereka akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan semakin produktif. Next. Selanjutnya ada Total Quality Management atau TQM. TQM adalah suatu manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan atau customer focus dan dengan melibatkan semua level karyawan dalam peningkatan atau perbaikan yang berkesinambungan dan secara terus-menerus. Singkatnya, TQM adalah pendekatan manajemen untuk mencapai keberhasilan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan. Dalam TQM, semua anggota organisasi atau karyawan harus berpartisipasi aktif dalam melakukan peningkatan proses, produk, layanan, serta budaya di mana mereka bekerja hingga menghasilkan kualitas terbaik dalam produk dan layanan yang pada akhirnya dapat mencapai tujuan kepuasan pelanggan. Next. Delapan elemen TQM. Yang pertama, ada fokus pada pelanggan. Yang kedua, keterlibatan karyawan secara keseluruhan. Yang ketiga, pemusatan perhatian pada proses. Yang keempat, sistem yang terintegrasi. Yang kelima, pendekatan strategi dan sistematik. Yang keenam, peningkatan yang berkesinambungan. Yang ketujuh, keputusan berdasarkan fakta. Yang terakhir, ada komunikasi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Farel. Budgetary control. Next. Apa itu budgetary control? Budgetary control adalah proses menetapkan target untuk pengeluaran organisasi, memantau hasil dan membandingkannya dengan anggaran, dan membuat perubahan sesuai kebutuhan. Sebagai perangkat kontrol, anggaran adalah laporan yang mencantumkan pengeluaran yang direncanakan dan aktual untuk uang tunai, aset, bahan baku, gaji, dan sumber daya lainnya. Selain itu, laporan anggaran biasanya mencantumkan perbedaan antara anggaran yang diperoleh dan jumlah aktual untuk setiap item. Next. Jenis-jenis budget.
Ada expense budget, revenue budget, cash budget, capital budget, dan zero-based budget. Next. Ada 2 jenis budgeting. Yang pertama, top and down budgeting. Jumlah yang dianggarkan untuk tahun mendatang secara harfiah dikenakan kepada manajer tingkat tengah dan bawah. Manajer menentukan anggaran departemen sesuai dengan pendapatan perusahaan dan pengeluaran yang ditentukan oleh eksekutif atas. Dan yang kedua ada bottom-up budgeting. Proses di mana manajer tingkat bawah mengantisipasi kebutuhan sumber daya departemen mereka dan meneruskannya ke manajer atas untuk mendapat persetujuan. Next. Financial statement. Financial statement menyediakan informasi dasar tentang yang digunakan untuk financial control dalam sebuah perusahaan. 2 laporan keuangan utama, yaitu balance sheet dan income statement, adalah titik awal untuk pengendalian keuangan. Balance sheet menunjukkan posisi keuangan perusahaan sehubungan dengan aset dan kewajiban pada titik waktu tertentu. Dan income statement biasa disebut laporan laba rugi, merangkum kinerja keuangan perusahaan untuk interval waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Next. Financial analysis. Salah satu tugas manajer adalah mengevaluasi laporan keuangan perusahaan untuk melihat adakah perkembangan performa dari laporan sebelumnya. Perbandingan ini dapat memudahkan manajer untuk melihat adakah perkembangan dalam perusahaan. Dan ini ada 3 rasio yang penting untuk manajer. Yang pertama, rasio likuiditas, menunjukkan kemampuan organisasi untuk memenuhi kewajiban utangnya saat ini. Rasio aktivitas, mengukur kinerja internal sehubungan dengan aktivitas utama yang ditentukan oleh manajemen. Dan yang terakhir, rasio profitabilitas, yaitu menggambarkan keuntungan perusahaan terhadap sumber keuntungan seperti penjualan atau aset. Next. Trends in quality and financial control. International quality standard. Seiring berkembangnya bisnis global, banyak perusahaan yang mengadopsi tolak ukur universal untuk praktik manajemen mutu, termasuk standar ISO 9000 yang mewakili konsensus internasional tentang apa yang dimaksud dengan manajemen mutu yang efektif, sebagaimana digariskan oleh organisasi internasional untuk standarisasi atau ISO. Dan yang terakhir, corporate governance. Banyak organisasi bergerak menuju peningkatan kontrol dari atas dalam hal tata kelola perusahaan, yang mengacu pada kerangka sistem, aturan, dan praktik di mana organisasi memastikan akuntabilitas, keadilan, dan transparansi dalam hubungan perusahaan dan dengan para pemegang saham. Mungkin segitu untuk presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.